Bumi dilanda bencana besar. Suhu yang sangat dingin sehingga membuat keadaan menjadi beku. Tidak memungkinkan untuk bertahan hidup, sehingga perlu adanya tempat untuk berlindung. Karena semua tempat beku menjadi es. Bagaimana mereka bertahan hidup? Inilah film The Colony. Film dibuka dengan adegan bapak tua yang sudah terinfeksi flu. Akan dieksekusi karena bisa menularkan ke orang lain. Bapak tua ini memohon diperpanjang masa karantina agar bisa sembuh. Akan tetapi Mason, petugas keamanan, tetap mengeksekusi agar tidak menular. Sebenarnya peraturan yang telah terinfeksi bisa memilih sebuah peluru di kepala atau berjalan kaki meninggalkan koloni. Akan tetapi yang terjadi sebelumnya, mereka kembali, sehingga sekarang berlaku untuk dieksekusi. Koloni merupakan tempat berlindung di bawah es. Karena permukaan sudah membeku menjadi salju, mereka membuat ini untuk bertahan hidup. Selayaknya kehidupan normal, mereka mengatur strategi dengan menjaga stok makanan, bertani, beternak, sehingga kehidupan bisa tetap berjalan. Koloni ini merupakan koloni 7. Di luar sana terdapat juga koloni yang lain. Satu koloni dengan koloni yang lain juga saling berkomunikasi. Suatu hari, ada sinyal panggilan dari koloni 5. Brick sebagai pemimpin koloni 7 meminta agar mengecek dan pergi ke koloni 5. Dibuatlah tim yang terdiri dari Brick, Sam, dan Graydon. Selama tinggal, Brick menunjuk Mason sebagai pemimpin sementara di koloni 7. Mereka bertiga berangkat. Di perjalanan menunjukkan bahwa semua sudah menjadi beku. Di tengah perjalanan, mereka mendapati jembatan yang rusak. Karena tidak ada jalan yang lain, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berhasil melewati jembatan itu, mereka mencari tempat untuk istirahat di dalam helikopter rusak. Mereka juga mengabari keadaan terkini ke koloni. Istirahat terasa cukup, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di koloni 5, ada hal yang aneh, yaitu darah di mana-mana. Brick mencoba mengecek ke dalam terlebih dahulu, diikuti Sam dan Graydon. Mereka mencoba mencari sumber darah tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan orang tergeletak tak berdaya. Awalnya orang itu menyerang Brick dan kawan-kawan karena dianggap orang yang akan menyerang. Sam mencoba menenangkan. Orang itu bernama Leland. Dia juga orang yang mengirim sinyal radio ke koloni 7. Leland menemukan transmisi menara cuaca yang bisa mencairkan es. Dengan membuka peta yang dibawa Brick, Leland menunjukkan perkiraan lokasi menara cuaca tersebut. Brick memutuskan untuk membawa Leland ke koloni 7. Ketika sudah siap untuk berangkat, ada suara aneh yang menakutkan. Mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. Akan tetapi, Leland malah memilih tidak ikut dengan mengunci dirinya di ruangan tersebut. Brick, Sam, dan Graydon melanjutkan pencarian suara aneh itu. Hal yang tidak terduga, suara aneh itu berasal dari kelompok kanibal. Ketika hendak mengecek, mereka bertiga ketahuan oleh pasukan kanibal. Mereka diserang dan dikejar. Sedihnya, Graydon tertusuk dan tidak bisa terselamatkan. Brick, Sam harus tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Brick berhasil mengepung tempat itu dengan bom yang diambil di ruangan Leland. Bangunan hancur setelah Brick dan Sam berhasil keluar. Saatnya pulang dengan harus kehilangan Graydon. Karena suhu yang semakin dingin, mereka mencoba istirahat di helikopter yang digunakan
juga pada saat berangkat. Hal buruk menimpa mereka kembali. Segerombolan orang mencoba mendekat. Mereka adalah kelompok kanibal yang ingin memangsa Brick dan Sam. Sebelum semakin dekat, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Brick ada ide dengan mengarahkan jembatan dan mengebom jembatan agar tidak datang ke koloni 7. Setelah berhasil sampai, Brick menyalakan sumbu bom. Pasukan kanibal juga sudah sampai di seberang mereka berdua. Sialnya, sumbu mati. Brick mencoba menyalakan kembali, tapi sebelum berhasil menjauh, kanibal menyerang Brick. Momen sedih ketika Brick mengorbankan dirinya bersama bom itu. Jembatan akhirnya runtuh, tapi Sam juga harus kehilangan Brick. Di seberang, pasukan kanibal masih tersisa juga. Sam harus cepat kembali ke koloni untuk memberitahu sebelum pasukan kanibal datang. Sampai di koloni, keadaan sudah berubah. Mason bersikap sewenang-wenang dengan mengeksekusi Dexter dan istrinya karena terinfeksi flu dari sebelum Sam berangkat. Kay, pacar Sam, mencoba melawan agar Mason memberi keringanan untuk Dexter. Mason tetap menembak istri Dexter sementara Dexter berhasil kabur. Dari kejauhan, Sam terlihat pingsan sebelum sampai di koloni. Kay mencoba menolong Sam. Keadaan semakin kacau setelah Kay dipukul dan pingsan oleh Mason. Setelah terbangun, Sam menceritakan apa yang terjadi, yaitu akan ada pasukan kanibal yang menyerang, termasuk menceritakan tidak bisa pulang bersama Brick dan Graydon. Tapi Mason tidak percaya dan memborgol Sam. Tetapi Sam berhasil melepas borgol dengan kunci yang diambil oleh anak kecil. Sam menemui Kay untuk memberitahu perkiraan koordinat transmisi menara cuaca. Akan tetapi, tak lama kemudian, hal yang tidak diinginkan datang. Pasukan kanibal semakin mendekat. Mason akhirnya percaya dengan Sam. Mason menyuruh orang-orang pelindung di ruangan besi. Pasukan kanibal berhasil masuk. Terjadilah kekacauan. Sampai akhirnya Mason mengorbankan dirinya dengan menembakkan gas dan meledakannya. Tapi pemimpin pasukan kanibal berhasil meloloskan diri. Bertemulah dengan Sam. Terjadilah saling serang antara Sam dan pemimpin kanibal itu. Sam akhirnya bisa mengalahkan dan keluar dari koloni yang sudah akan hancur. Di luar, Kay dan beberapa orang yang selamat sudah menunggu. Koloni terlihat hancur dan tidak bisa dihuni. Akhir dari cerita, Sam mengajak orang-orang yang selamat untuk mencoba menemukan menara cuaca dengan membawa bekal seadanya.